Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Piala Dunia U17 adalah milik anak bangsa, milik masyarakat Indonesia, bukan milik PSSI. Tetapi, mengapa PSSI menolak masyarakat dan anak bangsa untuk mengetahui mulai dari persiapan saat ini sampai menuju hari H atau bulan H, November dan Desember, pegelaran Piala Dunia? Penolakan terhadap masyarakat ini dilakukan PSSI melalui media yang adalah kepanjangan tangan atau kepanjangan informasi dari dan untuk masyarakat. Bagi semua teman, sahabat, rekan, ikuti terus analisis Bung Yes di Rai Soccer TV dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari Sabtu kemarin tanggal 29 Juli FIFA sudah memulai inspeksi pertama dari rencana 4 inspeksi yang akan dilakukan FIFA di Indonesia untuk beberapa venue, katakan 4 venue, mulai dari Stadion JIS atau Jakarta International Stadium di Jakarta Utara, juga ada Sijalak Harupat di Bandung, Jawa Barat, ada Stadion Manahan Solo di Solo, Jawa Tengah, dan juga ada Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Jawa Timur. Dalam inspeksi kemarin, Sabtu 29 Juli di JIS, FIFA didampingi tentu saja oleh PSSI. Namun, ada satu unsur lagi yang tidak diikutsertakan, yaitu unsur media atau wartawan. Dari informasi yang didapat dari berbagai media sosial, di sana disebut wartawan dilarang untuk ikut melakukan inspeksi atau mendampingi FIFA dan PSSI meninjau JIS. Ada apa dengan PSSI? Ini menurut saya sebuah kegagalan atau sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh PSSI ketika mereka tidak merangkul wartawan yang adalah kepanjangan tangan dari masyarakat, kepanjangan informasi dari masyarakat untuk ikut membantu mempersiapkan Indonesia sebagai tuan rumah nantinya. Dan kita lihat bahwa dalam pernyataan di media sosial memang ada salah satu Eskom mengatakan wartawan tidak dilibatkan. Padahal untuk akses masuk ke stadion yang ditinjau atau diinspeksi oleh FIFA, wartawan harus diberikan akses ID card dan juga terdaftar, dan itu mendapat restu atau rekomendasi dari PSSI. Mungkin jajaran pengurus PSSI saat ini atau Ketua Umum Erick Thohir perlu belajar lebih banyak tentang pengalaman-pengalaman atau kinerja-kinerja dari Ketua Umum PSSI sebelumnya. Katakan di periode tahun 1980-an sampai 1990-an, di mana PSSI saat itu dipimpin oleh Cardono almarhum. Di sana beliau mengingatkan dan menyuarakan kepada masyarakat secara terbuka bahwa sepak bola Indonesia ini jika mau maju harus ada berbagai unsur yang terlibat di dalamnya. Ada 7 unsur, Cardono hari itu menyebutnya. Dan jangan lupa, Cardono adalah satu-satunya pengurus PSSI sampai saat ini yang cukup berhasil memberikan prestasi bagi Indonesia, khususnya tim nasional. 2 kali juara SEA Games, 1 kali masuk semifinal Asian Games, dan kemudian nyaris lolos ke Piala Dunia 1986 di Meksiko. Tetapi dalam babak kualifikasi penentuan wakil Asia, Indonesia saat itu di tahun 1985 gagal mengalahkan Korea Selatan, sehingga langkah Indonesia tersendat. Tetapi apapun, Cardono adalah salah satu pengurus yang memberikan prestasi bagi sepak bola Indonesia. Dan beliau mengatakan hari itu bahwa jika sepak bola Indonesia mau maju harus 7 pilar ini berfungsi betul. 7 pilar pendukung sepak bola itu salah satunya adalah media atau wartawan. 6 lainnya pengurus PSSI, pemain, wasit, penonton atau masyarakat, kemudian stakeholder atau klub, dan yang terakhir sponsorship. Ketujuh pilar ini harus dirangkul dan bekerja sama, saling mengisi dengan PSSI jika sepak bola Indonesia mau maju. Nah, dalam konteks kekinian,
kemarin atau minggu lalu wartawan ditolak untuk mendampingi FIFA melakukan inspeksi. Saya berharap untuk inspeksi yang lainnya ini tidak perlu terjadi lagi. Wartawan dilibatkan sehingga seluruh informasi apapun, positif atau tidak, kelebihan atau kekurangan dari inspeksi FIFA ini harus diberitakan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ikut mengetahui dan mengawal, sehingga nantinya jika Indonesia menjadi tuan rumah, kita akan melakukan langkah-langkah yang baik sehingga akan tercipta kesan yang positif bagi Indonesia sebagai tuan rumah, dan sukses tentunya di penyelenggaraan Piala Dunia U17 pada bulan November dan Desember nanti. Saya juga perlu mengingatkan Erick Thohir bahwa sebaiknya beliau sesuai janjinya untuk selalu transparan dalam setiap keputusan-keputusan PSSI, keputusan strategis, itu harus dilakukan. Karena dengan menghindari atau tidak melibatkan wartawan dalam semua langkah-langkah strategis yang dilakukan PSSI, ini sama saja beliau tidak melakukan langkah transparansi. Padahal transparansi di sana sangat penting dan dibutuhkan oleh PSSI. Paling tidak akan ada masukan atau kritik, terserah. Kritik, walaupun kritik tajam sekalipun, harus diterima oleh PSSI. Karena media wartawan adalah partner dekat dengan PSSI. Jangan hanya mau mendapat berita-berita positif atau masukan-masukan positif, tapi tidak pernah dikoreksi. Silakan menerima koreksi dari wartawan, karena wartawan pun mereka lebih memiliki mata dan kuping di mana-mana dari PSSI, sehingga informasi yang mereka berikan itu tentu lebih banyak validnya dan kuat, dan ini harus didengar oleh PSSI jika PSSI mau lebih baik ke depan. Tetapi kalau PSSI selalu dan terus menutup diri dari media atau dari masyarakat atau dari kritik media, nah ini yang bahaya nantinya. Sehingga Erick Thohir harus lebih lugas, lebih bijak ke depannya. Nah, kembali ke topik awal, mengapa PSSI menolak membawa atau merangkul wartawan dalam inspeksi di JIS? Kita tahu bahwa JIS itu milik Pemda DKI Jaya atau milik negara, sehingga tidak ada salahnya ketika PSSI harus membawa wartawan. Bila di sana ada kekurangan yang perlu diperbaiki untuk melengkapi JIS menjadi standar FIFA, biarkan wartawan yang mengkritisi. Karena yang dikritisi adalah nanti pemerintah atau Pemda DKI Jaya yang membangun stadium tersebut, bukan PSSI. Karena dalam konteks inspeksi ke JIS, kinerja PSSI tidak akan terganggu di sana bila ada kekurangan dari stadion JIS tersebut. Jadi ini yang perlu hati-hati bagi PSSI ketika mengambil keputusan-keputusan yang strategis, terutama menyangkut Piala Dunia ini. Dan kita berharap mudah-mudahan ketika FIFA melakukan inspeksi di 3 stadion lain, Sijalak Harupat, Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo, media sudah bisa berpartisipasi aktif ikut mendampingi PSSI dan FIFA, sehingga masyarakat akan mendapat masukan-masukan yang positif dalam ikut terlibat secara aktif maupun tidak mempersiapkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 nantinya. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.